Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dien. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dapat menuliskan tata nama senyawa alkena menurut aturan IUPAC dengan tepat. Yang kedua, dapat menuliskan tata nama senyawa alkuna menurut aturan IUPAC dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis sifat fisika senyawa alkana, alkena, dan alkuna dengan benar. Yang pertama, alkena. Alkena merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 2. Alkena dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan pada stereofoam dan peralatan masak. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Selanjutnya, tata nama senyawa alkena. Yang pertama, tentukan dulu rantai terpanjang, tidak harus lurus sebagai rantai induknya. Ikatan rangkap harus berada pada rantai induk. Yang kedua, tentukan jenis dan nama cabang atau gugus yang tidak berada pada rantai utamanya. Yang ketiga, berikan penomoran atom C rantai induk dimulai dengan atom C ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. Yang keempat, tuliskan nama dengan urutan sebagai berikut: letak cabang, nama cabang, letak ikatan rangkap, kemudian nama alkenanya. Yang kelima, urutan penulisan cabang berdasarkan urutan abjad. Yang keenam, jika ada cabang yang sama lebih dari satu, nama cabang diberi awalan di untuk 2, tri 3, tetra 4, dan seterusnya. Contoh penamaan senyawa alkena. Yang pertama, kita tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Setelah kita tentukan rantai induknya, langkah yang kedua, penomoran atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Dalam hal ini, untuk mendapatkan ikatan rangkap pada nomor terkecil, sehingga penomoran dimulai dari sebelah kiri. Yang ketiga, jika terdapat cabang atau gugus alkil pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Dalam hal ini, jumlah atom C pada cabang jumlahnya 1, sehingga namanya menjadi metil. Nah, jadi nama senyawa tersebut adalah 2-metil-2-butena. Selanjutnya, jika terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, maka akhiran ena pada alkena diganti dengan diena. Terdapat 2 ikatan rangkap, dan triena jika terdapat 3 ikatan rangkap. Contohnya, di sini ada struktur. Ikatan rangkapnya ada pada nomor 1 dan nomor 3, sehingga nama senyawa tersebut menjadi 1,3 butadiena. Selanjutnya, alkuna. Alkuna juga merupakan hidrokarbon tak jenuh karena memiliki ikatan rangkap 3. Alkuna bisa kita temui pada bahan bakar obor, kemudian sebagai bahan baku pembuatan senyawa organik, misalnya pipa PVC. Alkuna rumus umumnya adalah CnH2n-2. Selanjutnya, penamaan senyawa alkuna. Penamaan senyawa alkuna masih sama dengan penamaan senyawa alkena. Hanya saja namanya yang tadi di alkena dari ena, kemudian pada penamaan senyawa alkuna, enanya kita ganti dengan una. Contoh penamaan senyawa alkuna. Yang pertama yang kita tentukan adalah
Tentukan rantai terpanjang sebagai rantai induk. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Setelah kita dapatkan rantai induknya, langkah selanjutnya adalah memberikan penomoran atom C pada rantai induk. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga atom C yang terikat pada ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Nah, dalam contoh ini, untuk mendapatkan ikatan rangkap pada nomor terkecil, maka penomoran dimulai dari sebelah kiri. Kemudian, jika terdapat cabang pada rantai induk, maka pemberian namanya sesuai dengan jumlah atom C pada gugus alkil yang sesuai. Dalam hal ini, jumlah atom C pada gugus alkil adalah 1 sehingga namanya menjadi metil. Sehingga nama struktur senyawa tersebut adalah 4-metil 2-heksuna. Materi selanjutnya, sifat fisik hidrokarbon. Yang pertama, semakin banyak jumlah atom C-nya atau MR-nya semakin besar, maka semakin tinggi pula titik leleh dan titik didihnya. Kemudian yang kedua, untuk alkana bercabang, semakin banyak cabangnya, semakin rendah titik didihnya. Yang ketiga, hidrokarbon tidak larut dalam air, lebih mudah dalam pelarut non-polar. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.